Nenek moyangku orang pelaut, anak cucuku insan dirgantara. Kenapa? Our future is air and space. Marsikal Purnawirawan Capi Hakim. Halo Pak Capi. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Salam sehat. Salam sehat. Pak Capi ini Kepala Staf Angkatan Udara tahun 2002 ya? 2002 sampai 2005. 2005. Beliau juga seorang penerbang dulunya. Masih terbang sekarang? Nggak boleh? Enggak lah. Mengamati penerbangan. Iya, iya. Ya. Dengan Pak Capi kita akan berbicara banyak di sekitar penerbangan, sekitar udara, dan juga mungkin hobi beliau. Jangan-jangan yang hobi yang ini yang mana gitu. Pak Capi menulis banyak sekali buku. Sekarang nulis berapa buku sudah Pak Capi? 37. Waduh. 37. Jangan-jangan ini yang utama, apa namanya? Saya lebih senang dikatakan profesinya sebagai penulis sekarang ya. Oke, itu kenapa begitu? Ada hubungannya dengan sejarah atau apa gitu? Enggak ada hubungan apa-apa sih sebetulnya. Orang aja sering menghubung-hubungkan. Oh. Tapi intinya adalah setelah saya selesai bertugas di Angkatan Udara, memang saya udah niatkan untuk berbagi, ya, untuk sharing aja. Itu memang keputusan saya. Jadi saya tidak berminat lagi untuk duduk di birokrasi. Jadi begitu karena lepas ya, dari dinas ada sedikit knowledge dan ada sekian banyak experience, itu berdosa kalau nggak dibagi. Jadi saya itu aja sih sebenarnya, sesederhana itu. Berbagi itu banyak hal yang misalnya mengajar, ya, ceramah, ngajar. Saya masih diminta di Sesko AU, di beberapa kuliah umum juga di beberapa perguruan tinggi. Saya pernah di UI, di ITB, di Unhan, banyak lembaga pendidikan di Sesko AU, Seskoal, Sesko TNI. Acara berbagi dalam konteks mengajar tentunya tidak bisa lepas dari belajar. Ya, itu dia. Jadi nggak mungkin kita bisa mengajar kalau kita tidak belajar. Walaupun katakanlah sudah ada di kepala experience dan knowledge, tetapi tidak mungkin kita kan ngajar itu aja. Jadi harus ada mengikuti juga perkembangannya, harus update. Sebelum ke mengajar, banyak juga orang sering ingin menjadi penulis, tapi dia belum pernah atau jarang menjadi pembaca. Ya, itu yang saya mau tanyakan. Itu tradisi di mana? Betul. Itu tantangannya, justru tantangannya. Jadi tantangannya di situ. Jadi saya pikir dalam menyiapkan antara lain, dalam menyiapkan bahan ajaran, saya kan harus belajar. Dan cara belajar saya kebetulan dari kecil, cara belajar saya untuk menghafal atau untuk mengerti adalah menulis. Oke. Itu dari kecil. Jadi saya kayak ditulis ulang. Kebiasaannya saya tulis. Karena ada orang-orang bikin contekan, ya, segala macam, semacam contekan. Saya nggak nyontek atau nggak nyontek, itu urusan yang lain. Tapi dalam belajar pun saya tuh menulis. Jadi setelah saya baca gini, saya tulis. Untuk menghafal, untuk menempel di kepala. Ini saya tulis. Nah, itu sebabnya saya banyak menulis akhirnya. Sayang nih tulisan-tulisan ini kalau dibuang kan sayang. Karena apa? Karena ternyata belajar itu ada siklus terbalik dari belajar itu. Misalnya kita belajar tentang A yang udah kita pelajari, pada satu ketika kita belajar tentang B ada kaitannya dengan A. Jadi kita mesti cari lagi kan A. Gitu. Kan susah kalau cari lagi. Jadi tulisan itu saya simpan. Beberapa yang cukup itu bisa SMP, SMA, kuliah. Saya dari dari SR dulu namanya SR ya, sekarang namanya SD. Sekarang sekolah dasar ya. Sekarang sekolah dasar, dulu namanya sekolah rakyat. Saya udah terbiasa bahwa kalau belajar itu saya nulis. Nah, jadi itulah kalau kita bicara tentang kenapa ditulis. Dan setelah itu berkembang ya saya nulis artikel, sayang kalau dibuang, saya tulis sebagai artikel, kebetulan bisa dimuat. Kemudian sayang juga kalau artikel itu kebuang, saya bikin buku. Jadi ada juga yang membekas ya pada tahun 50-an tuh, saya disuruh baca sama ayah saya buku Bung Karno namanya Di Bawah Bendera Revolusi. Tebalnya segini. Buku wajib. Wah, di bawah bendera. Ternyata tadinya dalam pikiran saya kan, orang kita kan malas baca ya, apalagi lihat buku tebal malas.
Tapi begitu buka buku itu menarik karena itu kumpulan artikel Bung Karno. Ya, di beberapa koran-koran ya dia kumpul. Sehingga pada waktu itu pun saya pikir satu waktu saya harus bikin juga nih buku kayak gini nih. Oke. Nah, dan saya udah bikin buku itu, setebal itu juga ya, gitu. Dendam itu. Oh, saya belum dapat sih. Yang dapat dari nanti Pak kita Capi cari. buku tipis-tipis yang banyak itu. Ada yang tebal satu. Namanya Tanah, Air, dan Udaraku Indonesia. Nah. Ya, jadi saya mau menyerang orang, jangan tanah air aja dong, udara lebih penting. Tapi saya masih mau simpan dulu udara itu karena itu ya. menu berikutnya. Ya. Nah, itu tentang menulis. Iya. Tapi di dalam keluarga memang ada tradisi menulis atau dibentuk oleh. Ya, orang memang tidak mungkin tiba-tiba misalnya. Ya, memang orang menghubung-hubungan seperti itu. Bukan tradisi ya. Ayah saya tuh kebetulan dia seorang wartawan. Ya, turut mendirikan kantor berita Antara dengan Adam Malik dan teman-teman ya, Aman Ali Sumanang sama Sipa Hutar, ada beberapa. Jadi di rumah kita tuh memang ada mesin ketik. Ya, ayah saya tuh jago ngetik 11 jari. Dulu kan nggak ada sekolahan, tapi jago banget. Dan saya selalu kagum kalau lihat ngetik itu. Dan bunyinya tuh kadang-kadang bunyinya keras dan sambil lihat naskah yang diketik gitu. Itu menarik sekali. Itu masa kecil saya. Yang kedua adalah ayah saya itu karena wartawan, dia selalu berusaha mencari bahan-bahan itu di perpustakaan. Perpustakaan itu di Museum Pusat di Jalan Merdeka Barat. Itu dekat rumah kita. Dulu kita tinggal di Jalan Segara 4 nomor 4. Segara 4 tuh Jalan Veteran sekarang. Veteran 4 udah nggak ada karena udah jadi sekretariat negara, udah jadi kantor Seknek. Jadi udah nggak ada lagi. Sekarang Veteran 3 aja. Veteran 4-nya udah nggak ada. Jadi itu jalan kaki aja ke museum itu, ada perpustakaan nasional di situ. Jadi itulah habit membaca mungkin, dan kalau menulis ayah saya sering, kamu tuh ketikin ini, kita sambil belajar ketik. Karena dia anak-anak kan suka ikut-ikut aja, ngerusak aja tuh ya. Mendingan disuruh sekalian. Gitu. Daripada ngerecokin dikasih koridor. Disuruh. Nah, itu untung besar. Jadi pada waktu saya sekau itu perwira itu harus ngetik, orang kapok semua masih belajar, saya udah bisa ngetik. Sekau itu apa? Sekau itu Sekolah Kesatuan Komando sebelum Sesko AU. Jadi kalau di Angkatan Darat Suslapa. Nah, kalau di Angkatan Darat Sekau itu pangkat Letnan 1 Kapten gitu. Itu untuk jadi mempersiapkan perwira untuk menjadi perwira menengah. Kalau Sesko mempersiapkan perwira untuk menjadi perwira tinggi. Mempersiapkan, ya belum tentu jadi, tapi bekal. Dan itu akhirnya bisa menjadikan Pak Capi kira-kira dengan mudah melewati proses itu, karena kan menjadi perwira menengah sampai tinggi itu kan tidak lagi ibaratnya berperang fisik kan, banyak konsep, banyak menulis. Ya, ada segi-segi yang menguntungkan di situ ternyata, karena memang harus banyak baca dan banyak menulis, padahal sementara itu kita pada umumnya kan malas baca dan malas nulis. Ya, baca aja malas, disuruh nulis pula. Makanya saya sering kalau ngasih leadership atau ceramah ke anak-anak, adik-adik, saya bilang, kamu mau maju nggak? Gampang. Pasti mau semuanya. Mau sukses nggak? Mau. Gampang. Apa itu? Rajin aja kamu sendirian katanya. Karena teman-teman kamu kan malas semua. Dan cilakanya ada yang jawab juga, iya Pak, saya juga malas. Ya udah kamu masuk jurang aja. Jadi intinya di Indonesia ini tempat yang sangat mudah untuk orang maju. Kalau dia rajin aja dah. Bukannya ibaratnya orang lain jam 7 keluar rumah, dia jam 6. Udah pasti lebih maju. Rajin aja. Atau orang lain bacanya mungkin cuma 15 menit, ya bikin 30 menit lah ya. Rajin aja. Pasti jadi. Waktu saya Kepala Staf Angkatan Udara, selesai sembahyang subuh saya ke kantor. Mau kasih pelajaran aja. Karena pontang-panting kan? Oh iya, pontang-panting semua. Dan saya aerobik sebetulnya di sana, aerobik. Dan kantor Kepala Staf ada kamar mandi segala macam. Jadi saya mulai kerja di sana. Tapi saya habis sembahyang subuh saya ke kantor. Jadi pada waktu saya turun, semua orang senang. Selesai masa peloncoan. Tapi Pak Capi menulis banyak sekali soal gitu. Apakah minat itu sejak zaman masih jadi tentara, atau setelah itu baru mulai menulis tentang musik, menulis tentang gaya hidup, menulis tentang macam-macam kalau saya lihat buku-bukunya? Intinya menulis dulu. Oke. Nah, intinya basicnya itu menulis. Dengan menulis itu kita belajar banyak loh sebenarnya. Kita nggak menyadari bahwa kalau kita sering menulis, kita belajar banyak.
antara lain adalah belajar membangun sebuah tulisan, struktur. Ya. Jadi penulis yang berpengalaman, penulis yang banyak, dia pasti orang yang teratur, pasti. Karena tulisan nggak teratur kan. Dia jangankan orang lain baca, diri sendiri baca juga pegal. Nah, itu kuncinya. Jadi kita harus baca supaya orang bisa ngerti kan. Bagaimana bisa ngerti? Harus terstruktur kan, harus jelas, harus mulai dari mana dan maksudnya apa. Bangun pikirannya juga. Ya, jadi kalau kita sendiri nggak puas, apalagi orang lain. Jadi kita harus bisa bikin tulisan yang bisa mudah dimengerti. Dan itu nggak bisa nggak bisa satu malam. Itu kan. Nah itu juga Pak Capi. Proses yang panjang. Saya ketemu beberapa orang bilang, kok saya nggak bisa ya? Saya bilang, kamu udah coba berapa lama? Ya seminggu, 2 minggu. Hah? Orang lain bertahun-tahun. Ya, betul. Dan perlu niat dan tekad ya. Jadi kan passion ya sebetulnya. Harus ada gairah, harus ada. Kalau nggak bisa. Tapi betul-betul Pak Capi tulis sendiri, sunting sendiri gitu ya? Oh iya. Itu langsung, jadi langsung di screen komputer atau bikin konsep? Komputer. Jadi ya saya ngetik sendiri. Saya nggak bisa percaya nama orang lain, ngetik sendiri. Kecuali udah yang beneran ini tinggal ketik aja. Itu pun jarang. Tapi biasanya saya selalu ketik sendiri. Tapi saya memerlukan editor untuk proofreading. Ya, saya memerlukan untuk monitor. Tapi yang bikin saya semua buku-buku itu saya sendiri. Ada ceritanya. Jadi pada waktu saya komandan skadron itu, komandan sendiri, anak buah tuh ratusan. Ya, 200, 300. Komandan skadron itu pangkat kolonel atau? Komandan skadron itu letkol. Letkol, oke. Kalau dia mau naik kolonel, dia harus ada jabatan lagi, satu lagi. Jabatan staf dulu, baru. Jadi saya komandan skadron, staf di Direktorat Operasi dan Latihan, baru jabatan kolonelnya di Komandan Wing Taruna di Jogja. Nah, pada waktu jadi perwira staf di Direktorat Operasi dan Latihan di markas besar, itu terbalik. Jadi saya sendirian, komandan yang banyak ya, ratusan. Habis kita disuruh ke sana, suruh ke sini, bawa bulur. Tapi nggak ada alasan, kita harus selesaikan. Dan itu nggak mungkin kita kalau kita nggak ngetik sendiri. Jadi waktu itu adalah peralihan dari orang mulai pindah dari mesin ketik ke komputer. Jadi padahal saya udah mencoba beli mesin ketik yang murah-murahan, yang elektrik itu yang. Ya. Itu ada merek-merek macam-macam. Nggak bisa, keteter. Akhirnya disitulah saya belajar mengetik dengan komputer. Kebetulan disediain lah di kantor, jadi nggak ada alasannya kita belajar. Word dulu, yang pertama tuh Word. Itu tahun 90-an ya, 80-an. Ya, 80 akhir menjelang 90-an, 88, 89. Ya. Nah, itu. Disitulah saya bergulat untuk bisa menyelesaikan pekerjaan dengan mengetik. Karena banyak komandan tadi ya? Banyak komandan. Misalnya, banyak komandan tapi bosnya satu juga. Bintang satu waktu itu Pak Rilo Pambudi. Ya. Misalnya gini, pagi-pagi dia udah panggil saya, ini udah banyak kerjaan ini. Ya. Terus nanti dia bilang, yang ini sama ini, nanti maghrib ya saya tunggu. Mati. Ya. Padahal setumpuk. Waduh. Dan itu memang pekerjaan yang luar biasa ya, karena Direktorat Operasi dan Latihan Angkatan Udara itu tidak hanya mengatur jadwal latihan di dalam negeri, tapi juga latihan bersama negara-negara lain, dengan ASEAN, dengan Amerika, dengan Australia. Jadi wah itu luar biasa. Itu memang tempat penggodokan perwira menengah lah di situ. Disitulah saya kemudian familiar untuk naskah-naskah itu ya ketik sendiri, bikin sendiri, print sendiri. Nah, itu yang berkembang ya. Jadi tulisan-tulisan saya semua memang tulisan sendiri, saya bikin sendiri. Sekarang kalau kita menuju tema yang lebih strategisnya, Pak Capi dulu sempat jadi penerbang kan, artinya menikmati pekerjaan sebagai penerbang. Apakah problem di udara kita ini memang, kan kita tahu ada kecelakaan, ada macam-macam. Tapi apa problem utama udara kita, Pak Capi? Banyak sebetulnya. Tapi yang paling mendasar adalah perhatian banyak orang terhadap udara itu masih kecil, masih sedikit. Makanya banyak orang yang official atau banyak rakyat biasa? Begini, kalau kita bicara air and space, kita bicara kedirgantaraan, apalagi kita lebih spesifik bicara tentang penerbangan. Penerbangan tuh usianya masih muda, ya baru 100 tahun lebih sedikit lah. Karena pesawat terbang pertama yang diterbangkan tuh pada tahun 1903, tanggal 17 Desember oleh Wright Brothers
Jadi kita bisa hitung kalau 1903 sekarang 2021 baru 100. Paling mudah lah sebagai transportasi. Dibandingkan dengan sistem transportasi darat dan laut yang udah ratusan bahkan ribuan tahun, dia adalah new kid on the block. Dia barang baru. Risikonya adalah belum banyak ahlinya kan. Belum banyak ahlinya. Di dunia aja belum banyak ahlinya. Apalagi di sini. Apalagi di Indonesia. Itu kalau kita bicara ahlinya. Belum lagi minatnya. Karena untuk menjadi ahli kan orang harus berminat kan. Ya, minat dulu ya. Nah, minat dulu. Orang berminat pergi-pergi aja ya, tapi dia nggak berminat untuk masuk ke bidang kedirgantaraan. Yang jadi sangat istimewa lagi adalah teknologi penerbangan, kecepatan majunya, akselerasi dari kemajuan teknologi di bidang penerbangan itu berbanding terbalik sama teknologi di transportasi darat dan laut. Lebih cepat. Ya, kalau darat dan laut itu seperti katakanlah analoginya deret hitung, penerbangan ini deret ukur. Ya, contohnya aja, udah ratusan ribuan tahun kan nggak ada kapal laut, tapi penerbangan 1903 baru beberapa meter, 1969 udah ada pesawat yang diproduksi 3 kali kecepatan suara. Sudah ada penerbangan yang landing di bulan. Belum 100 tahun loh, baru 69 tahun, baru 63 tahun, 66 tahun. Jadi itu gambaran dari bagaimana kalau kita berbicara tentang transportasi, tentang air and space, dan dibandingkan dengan darat dan laut, maka dia relatif baru, tetapi kecepatan teknologinya sangat fantastis. Sehingga apa risikonya? Risikonya adalah ahlinya belum banyak. Karena itu tadi terlalu cepat untuk dipelajari gitu ya, dibicara. Ya, tertinggal. Nanti kita bicara panjang nanti. Bagaimana misalnya kalau kita bicara Boeing 737 MAX 8 misalnya, ya. Kemajuan teknologi yang begitu cepat itu sehingga tantangannya adalah ada lag ya, bagaimana menyiapkan SDM dari sisi education and training. Jadi ada lag di situ. Walaupun teknologi juga memfasilitasi itu. Dulu kan orang belajar terbang harus terbang beneran. Sekarang orang ada simulator. Simulator. Jadi banyak sekali. Dan tidak perlu sekolah-sekolah penerbang yang pakai. Ya, dan itulah semua tantangan-tantangannya. Semua hal yang baru itu memang secara teknologis dia memberikan kemudahan. Tetapi jangan lupa, kalau kita keliru mengoperasikannya, maka dia fatal. Ya, seperti api sama pisau lah, Ya. bagus. Tapi salah mengerjakan, kita bisa bahaya di situ. Ya, tapi bagi dunia modern kan akhirnya industri transportasi udara jauh lebih menjanjikan. Tentu darat dan laut tetap bisa membawa dalam jumlah yang lebih besar, Ya, tapi ya. yang lebih cepat tetap udara. Betul, dan lebih cepat dan lebih aman. Statistik menunjukkan transportasi udara itu lebih cepat dan lebih aman. Daripada orang mati di jalan atau iya, tenggelam di laut. Malah ada seorang penulis buku, ya, menulis di bukunya dia tulis bahwa ternyata risiko yang dihadapi seorang yang akan terbang itu lebih besar pada waktu dari rumah ke airport sama dari airport ke rumah. Statistik kalau menunjukkan. Ada surveinya. Kalau anak-anak muda sekarang bilang ini algoritma loh yang baca. Nah, ya. Tetapi sorry, kalau ada kesalahan sedikit aja fatal. Oke. Itu aja. Ya. Apa tantangannya apa aja? Ya, you have to know the knowledge. Misalnya begitu harus terus meledak atau apa. Ya, nggak ada ampun. Dia hitam putih. Jadi kalau kita bekerja di lingkungan yang teknologis sifatnya, kita memang menjadi lebih mudah, lebih gampang, lebih nyaman. Tapi sorry, Anda harus mengikuti regulasi, aturan, dan ketentuan. Ya. Begitu kita mengabaikan, maka kita membuka potensi terjadinya kecelakaan. Ya, di dunia ini kan perlombaan dalam teknologinya tentu kita tahu tidak banyak yang juga yang menguasai. Karena ada 1-2 kekuatan besar aja, Eropa sama Amerika Utara gitu, Amerika Serikat. Yang lain mungkin kecil-kecil. Tapi Pak Capi, kita kan pernah tentu yang disebut kita itu kita dibantu bekerja sama dengan banyak-banyak tenaga-tenaga ahli lain membuat industri pesawat, ya kan, sejak tahun 70-an ya. Kita berani memasuki itu gitu dan akhirnya hilang begitu saja. Nah, ada yang mengatakan dulu dengan pesawat yang dirintis Pak Habibie katanya itu bisa membuat tersambungnya banyak-banyak remote area karena itu pesawat-pesawat kecil yang juga tidak
secara market tidak berhadapan dengan Airbus, dengan apa namanya Boeing dan segala macam. Pak Cepi sendiri melihat bagaimana tuh dari segi kesejahteraan, pemerataan, Basicnya apa? sama, basicnya sama, knowledge ya. Kalau kita berbicara tentang aviation, kita berbicara hal yang internation dan multidisiplin. Ini harus dipahami dulu. Kalau orang mau masuki dunia penerbangan, harus diingat, aviation is internation dan multidisiplin. Ya, contohnya misalnya, kita mau bikin pesawat terbang, nggak bisa bikin pesawat. Siapa yang bikin pesawat terbang sendiri? Nggak ada. Boeing itu, oh sorry ya, orang Indonesia banyak yang bekerja di Boeing. Banyak. Internation and multidisiplin itu di Boeing. Tidak bisa orang di merasa Airbus. sendirian nggak bikin. bisa, nggak bisa. Jadi yang berperan di situ adalah akhirnya bagaimana mengelolanya, manajemen. Oke. Jadi dari segi technicalities, knowledge-man, ini Oh ya, pekerjaan peradaban seluruh. oh ya, nggak bisa. Kita mau bikin sendiri, nggak bisa. Nggak bisa. Oke. Kalau kita mau maksa, bisa. Habis itu selesai kan. Proven. Itu adalah evident. Kalau kita mau sendiri, nggak bisa sendiri. Tapi negara-negara yang tertutup dulu seperti RR Cina, Cina, ya. Uni Soviet dulu. Engine-nya, partnya, itu international. Ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika. Tenaga ahlinya dia juga banyak ada tenaga ahli. Nggak ada. 100% Cina. Nggak ada. Aviation is international and Jadi multidisciplinary. tidak ada satu negara, satu negeri, satu bangsa, atau satu peradaban yang bisa sendirian Nggak bisa. menyelesaikan ini. Nggak bisa. Ya, kan, Untuk penerbangan terutama. Ya. itu dia, kan orang kan Nggak bisa. akan orang merasa kalau Nggak di bisa. Eropa ada yang namanya Multidisiplin begini. ex Uni Soviet atau Rusia, di sini ada Cina atau India. Rusia mau bikin Sukhoi itu engine-nya dari Inggris. Ah, Gitu. Nggak bisa 100%. Dia memerlukan itu tadi ya. Itu nggak bisa ditawar. Jadi Internation dan multidisiplin. multidisiplin. Ya. Contoh sederhananya apa sih multidisiplin di situ? Misalnya gini, kita maksa bikin sendiri pesawat. Bisa ya. Marketingnya gimana? Siapa yang ngerjain? Setelah bisa, sukses, terbang, tepuk tangan. Oh, terus dipakai orang-orang beli. Spare partnya nggak dibikin. Siapa yang mikirin itu? That's multidisiplin. Jadi tidak bisa kita bikin pesawat. Bikin pesawat itu risikonya, kita harus mikirkan marketingnya, kita harus bikin backup spare partnya, kita harus mikirin SDM-nya, kita harus mikirin banyak hal di situ. Dan mikirin itu tidak satu, itu tadi kan, tidak hanya antar negara, tapi juga antar disiplin ilmu. Indonesia ini sampai sekarang program master untuk aviation business itu nggak ada. really? Baru ada satu di UI ya. Kebetulan saya turut mempelopori dan itu waktu itu diresmikan di rumah Dubes Inggris, yaitu Coventry dengan UI. Kita berhasil mendekatkan dan itu pun yang daftar juga nggak banyak. Sekarang lagi minat air mindedness itu masih rendah. Jadi niat saya untuk berbagi adalah platformnya mengembangkan air mindedness, Mungkin lawan aerospace mindedness sekarang. itulah Pak, lawannya Pak Cepi itu dalam ingatan orang-orang Indonesia, nenek moyangku pelaut. Betul. Iya kan? Itu harus Dia disadari. bilang nenek moyangku penerbang. Ya, Itu kan harus baru disadari. sekali. Nenek moyangku orang pelaut, anak cucuku insan dirgantara. Kenapa? Our future is air and space. The cyber world now becoming the fifth domain after land, water, air, and space.